Apakah Anda juga sama seperti saya, pernah mendengar bahwa blueberry sangat bagus untuk mata lalu, berpikir untuk memakan buah ini setiap hari? Buah ungu kecil ini memang benar-benar harta karun. Di dalamnya penuh dengan zat-zat baik yang bisa melindungi mata kita, membuat mata kita tetap bisa melihat dengan jelas dan terang meski usia sudah bertambah. Akan tetapi jika harta karun seperti blueberry ini dimakan dengan cara yang salah atau dipasangkan dengan makanan yang keliru, maka khasiatnya untuk melindungi mata tidak hanya akan berkurang drastis, tetapi bahkan mungkin malah merugikan. Beberapa kebiasaan yang selama ini kita anggap baik mungkin justru bermasalah. Misalnya, apakah Anda juga suka mencampurkan blueberry ke dalam yogurt manis atau makan beberapa butir blueberry sambil menyeruput teh pekat yang panas? Atau saat minum kopi di pagi hari, Anda sekalian mengambil blueberry sebagai sarapan? Kebiasaan-kebiasaan ini terdengar sangat sehat, padahal di dalamnya mungkin tersembunyi beberapa konflik kecil yang bisa membuat nutrisi berharga dalam blueberry terbuang percuma. Lebih penting lagi, jika kombinasi yang salah ini dikonsumsi dalam waktu lama, hal itu bisa memicu zat-zat yang kurang baik di dalam tubuh yang justru berbalik melukai mata kita. Itu namanya besar pasak daripada tiang rugi bandar. Jadi dalam waktu berikut ini saya akan memberitahu Anda semua, sebenarnya ada 5 jenis makanan apa saja yang sebaiknya tidak dimakan bersamaan dengan blueberry. Untuk setiap jenisnya, saya akan jelaskan alasannya kepada Anda menggunakan bahasa sehari-hari yang paling sederhana agar mudah dimengerti. Di saat yang sama, saya juga akan memberitahu Anda makanan apa saja yang merupakan jodoh alami bagi blueberry yang mampu melipat gandakan khasiat perlindungan matanya. Jika Anda benar-benar peduli pada kesehatan Anda, terutama kesehatan mata, jangan sampai melewatkan konten hari ini. Beberapa hal diantaranya mungkin akan membuat Anda sangat terkejut. Baiklah, mari kita mulai sekarang di saluran sehat, itu menyenangkan. Kombinasi salah satu blueberry dan sebagian jenis kacang-kacangan. Mari kita bahas kombinasi pertama yang perlu diwaspadai, yaitu blueberry ditambah kacang-kacangan. Saya tahu saat mendengarnya Anda mungkin merasa aneh. Bukankah kacang-kacangan itu sangat sehat? Seperti kacang almond dan walnut. Bukankah bagus untuk jantung dan otak? Blueberry juga bagus. Lalu kenapa kalau dua barang bagus ini disatukan malah jadi masalah? Masalahnya muncul karena di dalam kedua makanan bagus ini masing-masing mengandung semacam zat kecil pembuat onar. Di dalam kacang ada, di dalam blueberry juga ada. Ketika mereka bertemu di dalam perut kita, mereka mudah berubah menjadi kelompok rudal kecil. Kelompok kecil ini sangat suka melakukan satu hal buruk, yaitu menculik zat besi yang dibutuhkan tubuh kita. Awalnya kita ingin menyerap zat besi dari makanan untuk menambah darah dan tenaga, tapi kelompok rudal ini datang dan langsung mencengkeram zat besi itu dengan kuat. Akhirnya zat besi tersebut ikut terbuang bersama kotoran kita. Tubuh sama sekali tidak menyerapnya. Jadi Anda lihat, jika Anda memang punya sedikit masalah kurang darah, anemia, atau sering merasa lelah dan tidak bersemangat, namun tetap makan seperti ini setiap hari, maka mungkin usaha Anda sia-sia, bahkan semakin dimakan semakin lemes. Masalah kedua adalah makan keduanya bersamaan mudah membuat perut kita demo. Coba Anda bayangkan, kacang-kacangan mengandung cukup banyak minyak lambung, dan usus kita butuh waktu lebih lama untuk mencernanya, sifatnya lambat. Sedangkan blueberry di kulit dan daging buahnya banyak serat, butuh bakteri baik di usus untuk membantu sifatnya cepat. Ketika dua makanan ini masuk ke perut bersamaan, bagi pencernaan kita yang sudah berumur ini menjadi beban yang agak berat. Ibarat mobil lambat dan mobil cepat dipaksa berdesakan di satu jalur, sangat mudah terjadi macet. Akibatnya perut jadi kembung dan tidak nyaman. Selain itu, ada beberapa orang yang mungkin agak sensitif terhadap kedua makanan ini. Jika dimakan bersamaan akan lebih mudah merasa tidak enak badan. Tambahan lagi, bagi teman-teman yang memiliki batu ginjal, juga perlu sedikit berhati-hati. Karena di dalam kedua makanan ini terkandung komponen yang mudah membentuk batu-batu kecil. Jika dimakan bersamaan terlalu banyak, risikonya akan sedikit lebih tinggi. Nah, Anda pasti bertanya, dua-duanya barang bagus, saya tetap ingin memakannya, lalu harus bagaimana? Jangan khawatir, caranya sangat sederhana. Cara pertama dan paling gampang adalah biarkan mereka tidak bertemu. Misalnya kita makan blueberry di pagi hari, lalu nanti sore saat lapar baru makan segenggam kecil kacang sebagai camilan. Beri jeda 2 atau 3 jam, masalah pun selesai. Trik kedua adalah mencarikan pengawal untuk zat besi. Saat Anda makan blueberry, makanlah juga sedikit makanan yang kaya,
vitamin C seperti beberapa potong jeruk, 1 buah kiwi, atau beberapa butir stroberi. Vitamin C ini ibarat pengawal hebat yang bisa menyelamatkan zat besi yang diculik tadi, sehingga tubuh kita bisa menyerapnya dengan baik. Cara ketiga yang bagus adalah memandikan kacang. Sebelum makan inti walnut atau kacang-kacangan ini, Anda bisa merendamnya dengan air bersih semalaman. Setelah direndam semalaman, zat-zat pembuat onar di dalam kacang akan berkurang banyak, jadi memakannya pun lebih tenang. Terakhir, jika memang harus memakannya bersamaan, Anda bisa memilih kacang pistachio. Kandungan zat pengganggu di dalam pistachio lebih sedikit dibandingkan almond dan walnut, jadi relatif lebih aman. Lihat, asalkan kita sedikit memberi perhatian pada cara dan waktu memakannya, kita tetap bisa menikmati kedua makanan sehat ini dengan aman. Kombinasi salah 2 blueberry dan teh pekat. Setelah membahas kacang, mari kita bahas kombinasi kedua yang perlu diperhatikan, blueberry ditambah teh pekat. Banyak teman-teman yang suka menyeduh secangkir teh panas yang pekat setelah makan, lalu makan sedikit buah untuk menghilangkan rasa berminyak sambil mengobrol. Kebiasaan ini terdengar sangat menyehatkan, tapi masalahnya justru ada pada cangkir teh tersebut. Terutama jika yang Anda minum adalah teh hijau atau teh hitam yang pekat seperti yang biasa kita minum. Masalah pertama masih soal nutrisi yang diculik. Saat Anda minum teh, apakah mulut terasa ada sedikit rasa sepat? Rasa sepat ini berasal dari zat dalam teh yang disebut tanin. Tanin ini masih bersaudara dengan kelompok rudal yang kita bahas sebelumnya. Dia juga seorang penculik. Saat Anda makan blueberry sambil minum teh pekat, si penculik ini akan langsung menyerbu dan mengikat zat besi serta zat-zat berharga lainnya di dalam blueberry yang bagus untuk tubuh kita. Setelah diikat, tubuh kita tidak mengenali mereka lagi dan tidak bisa menyerapnya. Akhirnya barang-barang bagus ini hanya bisa ikut terbuang keluar. Sayang sekali bukan? Terutama bagi teman-teman yang jarang makan daging dan mengandalkan sayur serta buah, untuk nutrisi poin ini harus sangat diperhatikan. Jangan sampai sudah capek-capek makan suplemen alami semuanya jadi sia-sia gara-gara secangkir teh. Masalah kedua adalah mudah membuat lambung protes. Blueberry sendiri adalah buah yang membawa sedikit asam buah alami, sedangkan teh pekat bisa memicu lambung mengeluarkan lebih banyak asam lambung. Jika kedua benda ini bertemu, mudah membuat asam lambung semakin asam. Jika lambung Anda memang sensitif atau punya riwayat sakit maag dan asam lambung naik, kombinasi ini mungkin akan membuat perut terasa perih atau bahkan heartburn, rasa panas di dada terakhir. Lalu bagaimana solusinya? Teh ingin diminum, blueberry ingin dimakan, dua-duanya barang bagus, masa tidak boleh disentuh gara-gara ini? Tentu tidak perlu begitu. Solusinya juga sangat sederhana. Cara pertama, minumlah teh yang tidak berulah. Tidak semua teh akan mengikat nutrisi. Anda bisa menggantinya dengan teh herbal. Misalnya teh jahe yang menghangatkan perut, teh chamomile, atau teh daun mint yang segar. Teh-teh ini tidak mengandung penculik tersebut, jadi dimakan bersama blueberry sama sekali tidak masalah, malah bisa ganti selera. Cara kedua, biarkan mereka beda jam tayang. Jika Anda memang suka rasa teh hijau atau teh hitam itu juga mudah, pakai cara lama, jangan pertemukan mereka. Anda makan blueberry dulu, beri jeda 1 atau 2 jam, sampai zat baik dalam blueberry terserap tubuh, baru Anda nikmati teh Anda pelan-pelan dengan nyaman. Dengan begini mereka tidak akan bertemu di perut dan semuanya aman damai. Cara ketiga, waspada saat menyeduh. Saya ajarkan satu trik lagi. Saat menyeduh teh jangan direndam terlalu lama. Semakin lama daun teh di dalam air, semakin banyak penculik yang keluar. Jadi celupkan kantong teh atau daun teh selama 1 atau 2 menit saja, lalu angkat kantongnya atau tuang air tehnya. Rasa tehnya dapat zat buruknya juga jauh lebih sedikit. Lihat, hanya dengan sedikit penyesuaian, kita tetap bisa menikmati manfaat blueberry tanpa mengganggu kenikmatan minum teh. Kombinasi salah 3 blueberry dan kopi. Baik, setelah teh, mari kita bicara soal kopi. Saya tahu banyak teman-teman, terutama para orang tua, yang masih harus bangun pagi mengurus cucu, butuh secangkir kopi di pagi hari untuk melek. Sekalian makan sedikit blueberry sebagai sarapan, rasanya sehat dan bikin semangat. Kombinasi ini terdengar sangat modern dan praktis, tapi di dalamnya tersembunyi beberapa masalah kecil yang kurang bersahabat bagi mata kita. Masalah pertama, kopi itu ibarat pompa air kecil di tubuh kita. Setelah Anda meminumnya, dia akan memompa air keluar dari tubuh dengan kencang, membuat Anda sering ingin ke toilet. Saat air di tubuh berkurang, mata kita jadi mudah terasa kering, sepat, dan melihat sesuatu jadi tidak enak. Bagi kita yang sudah berumur, mata memang sudah cenderung mudah kering,
dan air mata berkurang jika disedot lagi airnya oleh kopi, rasanya akan semakin tidak nyaman. Masalah kedua, kopi bisa mengubah lambung kita menjadi gentong cuka, membuat cairan asam di lambung bertambah. Zat-zat berharga untuk mata di dalam blueberry itu sangat manja, mereka takut asam. Di lingkungan yang sangat asam sebelum zat-zat baik ini sempat diserap, tubuh mereka mungkin sudah rusak duluan oleh asam tersebut. Jadi bukankah kita makan sia-sia? Masalah ketiga ini perlu diingatkan secara khusus. Beberapa penelitian menemukan bahwa setelah minum kopi tekanan di dalam bola mata, kita akan diam-diam meningkat sedikit selama 1 atau 2 jam. Bagi mata yang sehat mungkin tidak apa-apa. Tapi jika mata Anda memang punya riwayat penyakit glaukoma atau ada keluarga dengan kondisi ini, maka harus berhati-hati. Tekanan bola mata ini sama seperti tekanan darah kita. Jika terus dibiarkan naik turun, tentu menjadi beban yang tidak perlu bagi mata. Lalu Anda bertanya lagi, kalau tidak pakai kopi, sarapan blueberry paling bagus pakai apa? Jangan khawatir, saya rekomendasikan satu pasangan emas oatmeal havermut. Coba pikirkan, saat oatmeal dimakan, energinya dilepaskan pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ini tidak akan membuat gula darah Anda seperti naik roller coaster, naik turun drastis. Gula darah yang stabil sangat baik untuk melindungi pembuluh darah halus di mata. Selain itu, oatmeal sendiri punya banyak zat yang bermanfaat bagi mata. Ketika dia dipasangkan dengan blueberry, ibarat membentuk pasukan pelindung mata. Oatmeal bertugas memperbaiki jalan dan menjaga lalu lintas lancar, menstabilkan gula darah, sedangkan blueberry bertugas berjaga di jalan melawan penjahat, memberikan perlindungan antioksidan. Kerja sama mereka berdua, aliansi yang kuat khasiat, melindungi matanya, tentu jadi berlipat ganda. Kombinasi salampat blueberry dan makanan tinggi gula, kombinasi keempat yang mau kita bahas ini, mungkin banyak teman-teman yang sudah terjebak, yaitu blueberry ditambah makanan yang terlalu manis. Contohnya, mencampurkan blueberry ke dalam sereal sarapan manis yang dijual di supermarket, atau mencampurnya dengan yogurt berperisa yang banyak gula dan selai, atau saat membuat jus blueberry sendiri di rumah karena takut asam tangan. Jadi ringan, menambahkan 2 sendok besar gula pasir. Kita merasa ini enak dan sehat, tapi sebenarnya gula yang berlebihan adalah perusak besar bagi manfaat blueberry. Ada 2 masalah besar di sini. Masalah pertama, makan terlalu banyak gula membuat tubuh kita seolah-olah dinyalakan api-api kecil di mana-mana. Api peradangan ini biasanya tidak terlihat dan tidak terasa, tapi pelan-pelan dan diam-diam membakar sel-sel baik tubuh kita, terutama pembuluh darah, yang sangat halus dan rapuh di mata. Zat baik dalam blueberry itu ibarat pemadam kebakaran di tubuh kita. Awalnya mereka mau memadamkan api, tapi jika Anda mengirim pemadam kebakaran sambil terus melempar kayu bakar, yaitu gula ke dalam api, sehebat apapun pemadamnya pasti kewalahan. Hasil akhirnya api dalam tubuh semakin besar, kerusakan pada mata juga semakin parah. Ada satu lagi masalah yang lebih gawat. Coba bayangkan jika kita merendam daging atau buah di dalam air gula dalam waktu lama, apakah daging dan buah itu akan menjadi keras dan tidak enak, serta warnanya berubah. Makan terlalu banyak gula juga menyebabkan hal serupa di tubuh. Gula yang terlalu banyak di darah akan seperti air gula tadi, merendam dan merusak protein baik di tubuh kita. 2 bagian terpenting di mata kita adalah pembuluh darah dan lensa mata yang seperti lensa kamera. Keduanya sebagian besar terbuat dari protein. Jika pembuluh darah direndam gula, dia jadi keras dan getas mudah tersumbat. Jika lensa mata direndam, dia akan perlahan menjadi keruh, penglihatan pun kabur. Inilah salah satu asal-muasal katarak. Anda lihat masalah ini jauh lebih serius daripada sekadar nutrisi tidak terserap. Lalu, blueberry sebaiknya dipasangkan dengan apa? Saya rekomendasikan satu pasangan sempurna lagi. Yogurt Yunani Greek yogurt yang kental dan tanpa gula. Kenapa kombinasi ini bagus? Pertama, dia tidak manis, jadi tidak bikin kacau tubuh. Kedua, di dalamnya banyak protein baik yang membantu rasa manis alami blueberry diserap tubuh secara perlahan, tidak membuat gula darah kita melompat-lompat. Ketiga, di dalam yogurt yang baik, terdapat banyak bakteri bagus yang membuat pencernaan kita lebih kuat, sehingga bisa menyerap harta karun dalam blueberry dengan lebih baik. Dengan begini, efek perlindungan mata dari blueberry baru bisa keluar 100%, tidak ada yang terbuang. Kombinasi salah 5 blueberry dan makanan lemak trans. Lemak trans terdengar sangat ilmiah, tapi sederhananya ini adalah sejenis minyak buatan manusia yang sangat tidak baik bagi tubuh kita.
di mana dia bersembunyi. Dia bersembunyi di banyak camilan dan kue yang sering kita makan, seperti biskuit, kue bolu, keripik kentang, serta ayam goreng, tepung cakwe, atau gorengan yang biasa kita beli. Kadang anak cucu datang menengok orang tua membawakan kue-kue enak, atau sekeluarga pergi makan ayam goreng dengan gembira. Ini semua wajar sebagai manusia. Tapi kita harus tahu, lemak trans ini adalah sampah yang paling tidak disukai oleh pembuluh darah kita. Dia tidak seperti sampah lain yang mudah dibersihkan tubuh. Dia sangat lengket dan keras. Sekali masuk ke pembuluh darah, dia akan bikin onar di mana-mana. Dia melakukan dua kejahatan utama. Pertama, dia membuat pembuluh darah Anda menjadi keras dan getas mudah tersumbat. Pembuluh darah kita seharusnya lunak dan elastis agar darah mengalir lancar, tapi kalau kebanyakan makan minyak jahat, ini pembuluh darah perlahan kehilangan kelenturannya. Kedua, dia akan menggesek-gesek di dalam pembuluh darah, membuat pembuluh darah meradang dan terluka. Ini ibarat pipa air di rumah kita, kalau sudah lama dalamnya berkarat dan berkerak, tidak hanya airnya tidak lancar, pipanya sendiri jadi tipis dan rapuh. Pembuluh darah di mata kita itu lebih tipis dari helai rambut. Yang paling ditakutkan adalah kemacetan dan luka. Begitu pembuluh darah bermasalah, nutrisi tidak bisa masuk. Mata yang tidak mendapat asupan zat baik perlahan akan bermasalah. Coba pikirkan, logikanya sederhana. Di satu sisi Anda makan blueberry, mengirim banyak tukang reparasi zat baik blueberry untuk memperbaiki dan merawat pembuluh darah Anda. Tapi di sisi lain Anda memasukkan lemak trans, mengirim sepasukan raja perusak untuk menghancurkan. Bukankah ini sama saja membangun rumah sambil merobohkan rumah, akhirnya tidak dapat apa-apa, capek kerja sia-sia? Lalu apa pasangan terbaik untuk blueberry? Jawabannya adalah sayuran berdaun hijau yang sering kita makan, seperti bayam kale sawi, pakcoy, dan brokoli. Di dalam sayuran hijau ini juga tinggal banyak prajurit pelindung mata. Prajurit ungu dalam blueberry dan prajurit hijau dalam sayuran mereka adalah saudara baik. Begitu berkumpul, kekuatan tempurnya jadi luar biasa. Mereka bisa bersama-sama membantu mata kita menangkis sinar berbahaya dari HP dan TV, serta membuat pembuluh darah lebih sehat. Jadi Anda bisa memblender blueberry bersama segenggam kecil bayam menjadi jus buah sayur yang sehat, atau setelah makan sepiring brokoli rebus, makanlah blueberry sebagai buah pencuci mulut. Kombinasi seperti inilah yang benar-benar memberi suplemen untuk mata. Penutup. Baiklah, hari ini kita sudah mengobrol banyak. Sebenarnya saya Dr. Agus Setiawan hanya ingin membantu Anda semua memahami satu hal, bagaimana cara makan blueberry yang baik agar manfaatnya maksimal untuk mata kita. Sekarang kita sudah tahu, sebaiknya jangan makan blueberry sambil minum teh pekat atau kopi, atau memakannya bersama camilan yang terlalu manis dan berminyak, karena itu akan membuat manfaat blueberry lari semua. Kita juga sudah tahu bahwa blueberry berteman baik dengan oatmeal yogurt tanpa gula dan sayuran hijau. Jika mereka dikumpulkan, kekuatan melindungi matanya bisa berlipat ganda. Sebenarnya prinsip menjaga kesehatan itu semakin sederhana, semakin manjur. Terakhir saya titipkan 3 kalimat jujur untuk Anda. Ingatlah, ini lebih ampuh daripada makan suplemen apapun. Kalimat pertama, barang bagus harus dipasangkan dengan barang bagus. Kita makan blueberry untuk memberi asupan berharga bagi tubuh, jadi jangan gunakan barang buruk untuk menihilkannya. Barang bagus harus berkumpul dengan barang bagus agar kekuatannya besar. Kalimat kedua, jangan biarkan kepuasan mulut merusak kesehatan mata. Makanan manis dan gorengan memang enak, makannya puas, tapi kita harus berpikir demi kenikmatan mulut sesaat, membiarkan mata kita menderita. Hitungan ini tidak sepadan. Saat makan, pikirkanlah sedikit nasib mata kita. Kalimat ketiga, percayalah pada makanan alami. Tubuh kita paling suka makanan yang tumbuh dari tanah yang tidak banyak diproses. Semakin sederhana dan polos makanannya, biasanya semakin baik untuk tubuh kita. Lihat perubahan-perubahan kecil ini sebenarnya sama sekali tidak sulit. Asalkan saat makan kita sedikit menaruh perhatian, satu penyesuaian kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa manfaat besar bagi mata kita. Terakhir, jika Anda merasa berbagi hari ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, terutama mereka yang sama seperti Anda suka makan blueberry. Mari kita bersama-sama menggunakan cara yang paling sederhana dan bijak untuk merawat mata kita agar tetap cemerlang. Sampai jumpa di video berikutnya. Di saluran sehat itu menyenangkan.